sebelum kita memulai diskusi hari ini, kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Cika. Silakan berdoa. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa, teman-teman. Amin. Terima kasih Cika. Mulai dari duluan. Aku, Bu. Oke, silakan Mak. Boleh menyuruh menjaga kebersihan. Sekolah itu ada kewajiban kita semua. Kalau sekolah bersih, kita menjadi nyaman belajar. Meja bersih, lantai bersih, udara segar. Benar banget Cika, tapi kadang masih ada yang buang bungkus makanan sembarangan. Misalnya di bawah meja, di halaman, atau bahkan di kamar mandi. Padahal kan tempat sampah sudah disediakan. Itu karena sebagian teman sebelum sadar pentingnya menjaga kebersihan. Mungkin kita bisa bantu mengingatkan mereka, tapi dengan cara baik ya, bukan dimarahi. Pernah aku lihat temanku buang plastik es ke taman. Awalnya aku kesal, tapi aku coba bilang baik-baik, nanti bungkusnya bisa nyumbat saluran air loh. Terus dia malah minta maaf dan ambil lagi sampahnya. Wah Moy, keren. Kamu nggak marah tapi tetap bisa kasih tahu. Itu namanya toleransi ya. Kita bisa berbeda pendapat, tapi tetap saling menghargai. Paling penting, kita juga harus memberi contoh, jangan cuma menyuruh, tetapi kita sendiri harus rajin buang sampah di tempat, ikut bersih-bersih kelas, dan menjaga toilet tetap bersih. Bagus banget anak-anak. Ibu senang dengan kalian saling memberi pendapat dan menghargai satu sama lain. Nah, bagaimana kalau kita cari solusi kreatif? Misalnya, selain mengingatkan teman, apa yang bisa kita lakukan agar lebih peduli lagi? Bisa bikin lomba kelas terbersih setiap minggu. Nanti kelas yang paling bersih dapat hadiah dari sekolah atau minimal dipuji waktu upacara. Kita bikin poster-poster lucu dan menarik soalnya kebersihan. Misalnya ada gambar tempat sampah yang senyum, terus ada tulisan "Aku lapar, kasih aku sampah ya". Lucu. Kita juga bisa buat video singkat dan kayak kampanye "Ayo jaga sekolah kita". Nanti kita upload ke grup kelas atau minta guru tanyakan di depan kelas. Aku juga punya ide, gimana kalau kita punya tim kebersihan harian. Jadi tiap hari ada 2 atau 3 orang yang bertugas memastikan kelas rapi sebelum dan sesudah belajar. Tetapi jangan dianggap hukum ya, ini tugas mulia. Lucu banget kalau semua ikut, giliran jadi lebih adil. Keren sekali ya. Ternyata banyak cara agar kita bisa menjaga kebersihan sekolah dan juga mengajak teman-teman lain dengan cara yang menyenangkan. Kalau ada teman yang tetap cuek dan susah diingatkan, kita harus gimana? Kita perlu minta bantuan guru juga, tapi sebelum itu kita coba ajak mereka dalam kegiatan positif seperti kerja bakti atau lomba kebersihan tadi. Kadang mereka cuma butuh diajak dan diberikan perhatian.
langsung menilai mereka malas. Kadang mereka punya alasan, mungkin nggak terbiasa di rumah atau belum paham pentingnya menjaga kebersihan. Iya, kita harus tetap empati. Semua orang bisa berubah asal diberi kesempatan. Bagus anak-anak, diskusi hari ini sangat luar biasa. Kita bukan hanya bicara soal kebersihan, tetapi juga tentang tanggung jawab, komunikasi baik, dan bagaimana kita saling menghormati pendapat. Dari hasil diskusi kita hari ini, yaitu yang pertama ada kebersihan sekolah penting untuk kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Dua, kita harus memberi contoh dengan tindakan mereka. Tiga, mengingatkan teman harus dengan cara yang sopan dan tidak memaksa. Empat, bisa dibuat kegiatan positif seperti lomba kebersihan, tim pikir harian, atau poster-poster kreatif. 5. Toleransi, empati, dan kerjasama adalah kunci menjaga lingkungan sekolah. Berdiskusi dengan semangat, tertib, dan penuh rasa hormat. Kalian hebat. Terima kasih Ibu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran diskusi kita hari ini, kita berdoa ya, yang dipimpin oleh Pastor. Mari kita berdoa. Doa selesai.